Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu, masih melanjutkan pembahasan kita perjalanan setelah kematian. Sebagaimana yang para pemirsa sudah ketahui bahwasanya kita ambil pembahasan ini ya dari buku yang kedua setelah buku yang pertama selesai, yaitu dari kitab Qiyamatul Kubra, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan kondisi orang yang bertakwa nanti di hari akhirat. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana kondisi orang kafir di hari akhirat, bagaimana juga kondisi orang-orang muslim yang tapi suka berbuat maksiat di akhirat. Dan kali ini ya kita sudah dalam beberapa pertemuan terkait dengan pembahasan tentang kondisi orang-orang bertakwa di akhirat. Kita masuk pada yang ke-8. Ya, kita masuk pada yang ke-8, yaitu itqur riqabil muslimah. Orang yang bertakwa di mana di antara amalan dia yang membebaskan dia ataupun membentengi dia dari api neraka, yaitu itqu ar-riqabi al-muslimati, yaitu membebaskan hamba sahaya. Minal a'malil karimati allati yatamakkanu sahibuha min iktihamil iqabatil adai fi yaumil qiyamah. Di antara amalan yang mulia yang dapat menyelamatkan si pelakunya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat adalah itqur riqab, yaitu membebaskan hamba sahaya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, falaqtahamal aqabah, sungguh mereka tidak menempuh jalan yang tinggi, menanjak. Wa ma adraka mal aqabah, tahu enggak kalian apa itu aqabah? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan hamba. Di sini ikhwah, Allah memberikan isyarat bahwasanya seorang yang memerdekakan hamba, maka dia akan terbebas dari berbagai kesulitan-kesulitan di hari akhirat kelak. Ya. Membebaskan dirinya dari kerumitan, dari beban yang menghimpit nanti di hari akhirat, terutama neraka tentunya. Sehingga dengan dia membebaskan seorang hamba dari perbudakan, maka sama seperti dia sedang membebaskan dirinya dari api neraka. Kita lihat rinciannya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang hadis Rasulullah, ikhwah, hadis Rasulullah yang merupakan penterjemah daripada kitabullah.
Tanpa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik, bahkan tidak bisa mempraktekkannya dengan baik. Seperti ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan aqimis shalah, tegakkan salat. Lantas gimana kaifiatnya? Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana cara ruku. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana kaifiat iftiras dan duduk tawarruk. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran bagaimana cara bertakbiratul ihram. Tidak ada disebutkan dalam Al-Quran apa yang diucapkan ketika keluar dari sholat. Bagaimana cara mengucapkan salam. Apa yang diucapkan. Ini semua ikhwah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan Al-Quran itu wahyu pertama, hadis wahyu kedua. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya wa ma yantiqu anil hawa. Sesungguhnya Muhammad itu tidak bicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Sungguhnya dia adalah wahyu yang wahyukan kepada beliau. Demikian ikhwah, a'azinallahu wa iyyakum. Jadi ada masalah-masalah atau banyak masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hanya disebutkan secara global tapi disebutkan secara detail di dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sholat Rasulullah katakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana kaifiat tata cara pelaksanaan manasik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahas tentang detailnya dalam ganjaran terkait dengan ganjaran memerdekakan hamba. Baik. Waqad saqa Ibnu Katsirin fi tafsir hadhihi surah an-nusus fi hadhihi surah. Imam Ibnu Katsir mencantumkan dalam tafsirnya, dalam tafsir surat ini, nususul hadisiyyah allati tuwaddihu hadhil ayah. Beliau mencantumkan nas-nas hadis yang dapat menjelaskan ayat-ayat. Wa qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan haddatsana Makkiyun, haddatsana Makkiy bin Ibrahim, qala haddatsana Abdullah ya'ni bin Sa'id bin Abi Hind. An Ismail bin Abi Hakim, maula Ali Zubair, an Sa'id bin Marjanata annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Kata Imam Ahmad telah bercerita kepadaku Makki bin Ibrahim. Dia juga berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah yaitu Ibnu Sa'id dari Ismail bin Abi Hakam, maula mantan hamba sahanya Ali Zubair, dari Sa'id bin Marjanah, annahu sami'a, bahwasanya Sa'id bin Marjanah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa riqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli irbin minha irban minhu minan nar. Barang siapa yang membebaskan seorang hamba mukminah, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka. Jadi dia membebaskan satu hamba. Di dalam tubuh hamba ini kan ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya, ada tubuhnya. Maka karena dia sudah membebaskan satu hamba, maka seolah kepalanya, karena dia sudah membebaskan kepala si hamba, maka sama artinya sedang membebaskan kepalanya dari api neraka. Karena dia telah membebaskan tangan si hamba dari api neraka, maka dia telah membebaskan tangannya karena dia telah membebaskan tangan, kaki, badan si hamba dari perbudakan, maka artinya dia telah membebaskan tangan, kaki, badannya dari perbudakan. Artinya satu tubuh yang telah dia bebaskan dari perbudakan, berarti dia sama artinya dia telah menebus satu badan dia, satu tubuh dia dari ancaman api neraka. Hatta innahu la ya'taqa bil yadil yada wa bir rijli rijla wa fil farji farja. Sampai
Ya, dia artinya membebaskan tangannya dengan tangan si hamba yang telah dia merdekakan, kakinya dia telah membebaskan tangannya dari api neraka karena dia telah membebaskan tangan si budak. Dia telah membebaskan kakinya dari api neraka dikarenakan dia telah membebaskan kaki si hamba saya dari perbudakan, dan dia telah membebaskan kemaluannya dari api neraka sebagaimana dia telah membebaskan si kemaluan si hamba dari api neraka. Jadi intinya ikhwah, karena dia telah membebaskan seluruh tubuh si hamba dari ujung rambut sampai ujung kaki dari perbudakan, berarti sama artinya dia telah membebaskan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki dari ancaman api neraka. Demikian ikhwah rahimakumullah wa iyyakum. Qala Ali bin al-Husain. Qala Ali bin al-Husaini, "A anta sami'ta hadza min Abi Hurairah?" Lantas Ali bin al-Husain bertanya, "Apakah benar kamu langsung yang sudah mendengarkan hadis ini dari Abu Hurairah?" Qala Sa'id berkata, "Naam, ya, aku langsung mendengarnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Jadi ini ikhwah, bagaimana para salafus saleh itu sangat ketat dalam masalah penukilan hadis. Karena pada saat itu sudah mulai muncul orang-orang yang berani, yang lancang membuat hadis-hadis palsu. Ya, para qusas misalnya, orang-orang yang suka menceritakan satu kisah dan dinisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak melihat fenomena tersebut, para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama salaf terdahulu, mereka ketat. Setiap ada orang yang menyebutkan ini dari Rasulullah SAW, apakah kamu mendengar langsung dari Rasulullah? Apakah kamu mendengar langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Atau terkadang ditanya, mana sanad kamu? Kamu menyebutkan hadis, mana sanadnya? Kami ingin tahu kamu dengar dari siapa, siapa itu dari siapa, sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketatnya para salafus saleh terdahulu. Termasuk ini ikhwah, ya, ketika Sa'id bin Marjanata ini menceritakan tentang hadis ini, bahwasanya dia telah mendengar dari Abu Hurairah. Kan begini ikhwah, kan bisa saja sebenarnya dia tidak mendengar langsung, tapi mendengar dari orang lain. Hanya orang lain ini dia nggak disebutkan, dia katakan langsung dari Abu Hurairah. Demikian ikhwah. Terkadang kan begini, ada orang-orang yang ingin orang-orang yang ingin tidak menyebutkan ada seorang yang dhaif. Ya, misalnya ini Sa'id bin Marjanata, misalnya ini ya, misal Sa'id bin Marjanata sudah biasa mendengar hadis dari Abu Hurairah, tapi ada satu atau dua hadis yang dia tidak langsung mendengar dari Abu Hurairah, tapi dia melalui orang lain. Baru dari orang lain inilah yang mendengar hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, jadi dia biasa mendengar hadis langsung dari Abu Hurairah, tapi untuk hadis itu dia nggak mendengar langsung, tapi mendengar dari orang lain. Makanya Ali bin Husain di sini ingin takut lagi, ingin penjelasan yang lebih jelas. Benar kamu mendengar langsung dari Abu Hurairah, benar-benar dipres dia, benar-benar ditekan. Karena ini masalahnya bukan mudah. Ini kita sedang bicara masalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jika kita salah, apalagi sengaja meriwayatkan hadis yang dhaif atau palsu, apalagi ini yang disebut Rasulullah SAW, man taqawwala alaina muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama kami, ya, atas namaku, maka dia menyediakan tempatnya di api neraka. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Baik, kita kembali kepada hadis. Ya, berkata Ali bin Husain, "Anta sami'ta hadza?" Benar kamu dengarkan hadis ini dari Abu Hurairah? Qala na'am. Kata Sa'id, ya. Kata Sa'id bin Mirjanah, yaitu ya, aku dengar langsung. Kemudian faqala Ali bin Husain li ghulamin lahu afrahu ghilmanihi. Lantas Ali bin Husain berkata kepada pembantunya yang paling rajin, ya, dia berkata kepada pembantunya yang paling sering membantu dia, yang dekat dengan dia, kemudian ud'u mutrifan, coba kamu panggil dulu si mutrif.
Mutrif ini juga hamba sahayanya Ali bin Husain. Falamma qama biyadaihi baina yadaihi, ketika si Mutrif ini, hamba sahayanya Ali bin Husain ini berada di hadapannya, qala idhab fa anta hurrun liwajhillah. Kata Ali bin Husain, mulai saat ini kamu saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Langsung praktek ikhwah. Begitu para salafus saleh terdahulu. Gak pakai banyak mikir. Ketika mereka sanggup lakukannya, mereka langsung lakukannya, tidak tunggu-tunggu hari esok. Karena ini masalah yang luar biasa, membebaskan seorang dari api neraka. Dan itu bisa dilakukan dengan cara membebaskan seorang hamba. Itu kalau satu hamba. Gimana kalau 2 hamba, 3 hamba, 7 hamba? Demikian. Ketika Ali bin Husain mendengar hadis ini, langsung coba panggilkan dulu si Mutrif, bawa kemari. Setelah Mutrif datang, apa katanya? Kamu saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Lantas ya, idhab fa anta hurrun liwajhillah. Pergilah kamu, mulai sekarang kamu bebas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa Tirmidzi wan Nasa'i. Demikian juga Tirmidzi dan Nasa'i. Min turuqin an Sa'id bin Marjanah bihi, dari jalur Sa'id bin Marjanah dengan sanad tersebut. Wa 'inda Muslimin anna hadzal ghulam alladhi a'taqahu Ali bin Husaini Zainal Abidin, bahwasanya dalam riwayat Muslim bahwasanya hamba sahaya Ali bin Husain Zainal Abidin, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya hamba sahaya siapa tadi nama hamba sahayanya? Mutrif ya. Mutrif, hamba sahaya Ali bin Husain Zainal Abidin yang telah dimerdekakan Ali bin Husain Zainal Abidin ya. Dulu qad kana u'tiya fihi 10,000 dirhamin. Dulu dia beli seharga 10.000 dirham. Jadi hamba sahaya ini mahal. Ya, mahal. Di atas standar harga para hamba-hamba saya yang lainnya. Namun begitu pun ya Ali bin Husain Zainal Abidin nyatakan idhab fa anta hurrun liwajhillah, pergilah kamu saat ini sudah bebas karena Allah Subhanahu wa taala, padahal belinya mahal. Demikian ikhwah. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Qatadatu an Salih bin Abil Ja'di an Ma'dan bin Abi Talhata an Abi Nujaihin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Qatadah, dari Salim bin Abil Ja'di, dari Ma'dan bin Abi Talhah, dari Abi Nujaih, qala dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma muslimin a'taqa rajulan musliman fa innallaha ja'ilu wa fa'i kulli 'azmin min 'azamihi 'azman min 'azmi muharrirhu minan nar. Rasulullah bersabda, muslim mana saja yang telah memerdekakan muslim yang lain, muslim mana saja, siapa saja seorang muslim yang telah memerdekakan hamba sahaya yang statusnya juga muslim, ya, memerdekakan hamba sahaya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setiap anggota badan si hamba sahaya itu sebagai penebus diri orang yang memerdekakannya dari api neraka. Itu ikhwah. Ya. Setiap tulang-tulang hamba sahaya yang dimerdekakan ini menjadi penebus orang yang telah memerdekakan dia, ya, menebus, membebaskan tulang-tulang orang yang telah memerdekakan dia dari api neraka. Jadi kalau kita katakan kaki, ada tulang kaki, berarti
kaki si hamba yang telah dia bebaskan, ya, sama artinya dia sudah membebaskan kakinya sendiri dari api neraka. Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal seperti ini, berarti kalau ada hamba sahaya yang punya kaki cacat hanya satu, misalnya berarti kaki yang tidak dimerdekakan karena memang tidak ada, ya, itu tidak terbebaskan kaki pembebas tadi. Dari sini bisa diartikan secara tersirat, ya, makna tersirat, makna implisit bahwasanya semakin mahal seorang hamba yang dimerdekakan, maka semakin kokoh orang yang memerdekakan itu, semakin kuat dia terbebas dari api neraka. Semakin kokoh dinding yang menghalangi dia dari api neraka. Semakin mahal, semakin sempurna hamba sahaya, karena hamba sahaya itu ada klasternya, ikhwah, ada kelas-kelasnya, ya, ada kelas-kelasnya. Ada hamba sahaya itu memang sudahlah dia besar badannya, kuat kerjanya, cerdas lagi dia punya profesional, punya skill yang hebat, ini mahal. Ada hamba sahaya itu, ya, dia hanya bisa bekerja, tapi otaknya nggak bisa diandalkan oleh tuannya. Diajak dagang nggak bisa, kenapa? Nggak banding hitung misalnya. Ada hamba sahaya itu, ya, sekedar kerja juga nggak kuat, ya, ya, sekedar ngawan-ngawani saja misalnya, menghibur-hibur dia misalnya, hanya seperti itu. Ya, ini hamba sahaya ini punya tingkatan-tingkatan harganya. Semakin banyak skillnya, semakin jago dia, semakin kuat dia bekerja, maka semakin mahal. Termasuk juga semakin tampan dia. Itu juga berbeda dengan hamba-hamba sahaya yang lainnya yang tidak setampan dia. Demikian ikhwah. Artinya semakin mahal harga hamba sahaya, tentunya ada, setiap hamba sahaya itu ada harga, ada kualitas, ya. Semakin mahal yang dimerdekakan, berarti semakin kokohlah orang ini, semakin jauhlah orang ini terbebaskan semakin jauh dia dari api neraka. Demikian ikhwah rahimani Allah. Sampai disebutkan, ya, setiap anggota badannya, tangan dengan tangan yang dia merdekakan, berarti dia telah menghalangi tangan dia dari api neraka. Kaki yang telah dia bebaskan, berarti sama artinya dia telah membebaskan kakinya dari api neraka. Demikian seterusnya ikhwah rahimani Allah. Wa ayyu imra'atin muslimatin a'taqat imra'atan muslimatan fa innallaha ja'il wafati kulli 'adhamin min 'idhamiha minan nar. Wanita muslimah mana saja yang telah memerdekakan hamba sahaya seorang muslimah, hamba sahaya muslimah, sesungguhnya Allah telah jadikan setiap anggota badan hamba sahaya muslimah yang telah dia merdekakan sebagai penebus setiap anggota badan orang yang membebaskan dia itu dari api neraka. Demikian ikhwah rahimanallah. Baik, rawahu Ibnu Jarir hakadha. Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Hazir dengan bentuk lafaz seperti ini. Wa Abu Nujay hakadha, hadza huwa Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Abu Nujay ini adalah namanya Amr bin Abasah As-Sulami radhiyallahu anhu. Wa qala al-Imam Ahmad haddatsana Haywatu bin Shuraihin qala haddatsana Baqiyatu qala haddatsani Buzairin qala haddatsani Buzairun ibnu Sa'din qala haddatsani Buzair bin Sa'din an Khalid bin Ma'danah an Kathir bin al-Murrata an Amr bin Abasah annahu haddatsahum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Haywah bin Shuraih, dia berkata telah bercerita kepada kami Baqiyah, telah bercerita kepadaku Buzair bin Sa'ad dari Khalid bin Ma'dan dari Kathir bin Murrah dari Amr bin Abasah annahu bahwasanya dia haddatsahum anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah menceritakan kepada mereka bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi di sini Amr bin Abasah, ya, Amr bin Abasah menceritakan bahwasanya Rasulullah telah bercerita kepada kami. Berarti di situ tidak hanya ada Amr bin Abasah, ada sahabat-sahabat yang lain yang mendengarkan hadis ini. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan liyudhkara rasmullahu alaihi fihi." Barang siapa yang membangun masjid untuk berzikir kepada Allah, untuk mentaati Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Demikian. Jadi bangun masjid ini bukan untuk sum'ah dan riyah juga, bukan. Ya, bukan untuk itu. Kan ada orang-orang yang sengaja membangun masjid ya supaya orang melihat dia adalah orang yang dermawan, orang yang masya Allah, seorang wakif yang banyak begitu. Dia telah membangun sekian masjid misalnya. Ya, kalau dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan menginginkan pujian dari orang, ya. Bukan ingin dapat tempat khusus di hati masyarakat, bukan untuk disanjung-sanjung orang, tapi memang dia ingin masjid yang dia ngebangun itu sebagai wakaf yang akan mengalirkan pahala untuk dia di hari akhirat, ya. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuk dia satu rumah di surga. Kemudian, waman a'taqa nafsan muslimatan kanat fidiyatuhu min jahannam. Barang siapa yang membebaskan seorang muslimah, maka dia sebagai penebus dirinya dari api neraka. Maksudnya penebus orang yang memerdekakan dari api neraka jahanam. Wa man syaba syaibatan fil Islam. Barang siapa yang tumbuh uban di janggotnya lah, di rambutnya lah, barang siapa yang tumbuh uban, ya, tumbuh uban, sekali lagi tumbuh uban, apakah di janggut, apakah di kumis, ataukah di kepala, dimanapun tumbuh uban tersebut, barang siapa yang tumbuh ubannya ketika dia dalam Islam, kanat lahu nurun yaumal qiyamah, maka hal itu akan menjadi cahaya bagi dia di hari kiamat. Makanya ikhwah, ada hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, jangan ubanmu dicabut, kata Rasulullah, karena itu akan menjadi cahaya untukmu nanti di hari kiamat. Rasulullah juga katakan bahwasanya uban merupakan cahaya seorang muslim di hari kiamat. Barang siapa ingin mencabutnya silahkan, ya. Barang siapa ingin mencabutnya silahkan, terserah dia. Saya ulangi ikhwah, Rasul sebutkan bahwasanya uban itu merupakan cahaya seorang muslim di hari akhirat. Ya, di hari kiamat nanti ubannya akan bercahaya lampu, gitulah kira-kira. Lantas yang ingin mencabut ubannya silahkanlah. Artinya kalau kalian cabut uban kalian, berarti kalian mencabut lampu kalian. Semakin banyak uban kalian, semakin terang kalian dari hari kiamat. Kalau kalian cabut berarti mengurangi lampu kalian. Nah, demikian ikhwah. Jadi bukan perintah supaya cabutlah, bukan begitu maksudnya, ya. Ya terserah kalian. Kalian mau nanti di hari akhirat nanti terang kondisi kalian, kan nanti ikhwah di hari kiamat nanti ada tempat di hari kiamat nanti padang mahsyar itu gelap gulita. Ya, kan disebutkan juga dalam Al-Qur'an ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di mana kalau orang-orang mukmin dia akan memiliki cahaya. Ada yang cahaya sebesar gunung, ada yang cahayanya sebesar unta, ada yang cahayanya sebesar jempol kakinya, ada yang cahaya kedap-kedip. Ada yang orang-orang munafik ketika dia lihat ada cahaya dia jalan. Kullama adha'at lahum masyaufi. Apabila ada cahaya muslim, unzurni naqtabis min nurikum, kata orang munafik, tunggulah kami ingin berjalan di atas cahaya kalian. Demikian ikhwah, ya. Kullama adhat lahum masyaufi, ketika dia terang, ketika ada cahaya masyaufi, maka dia pun berjalan. Fa idza adlama alaihim qamu. Kalau cahaya itu pun sudah mati, dia pun berdiri, tidak bergerak lagi. Nah, demikian ikhwah. Jadi di antara sumber cahaya orang muslim adalah dari ubannya. Nah, yang ingin mencabut ubannya silahkan, kata Rasulullah.
Jadi sudah tahu ya makna silahkan di sini bukan perintah untuk mencabut uban. Baik. Wa qala Ahmadu. Wa qala Ahmadu haddatsana al-Hakam bin Nafi'in qala haddatsana Harizun an Sulaim bin Amir anna Syarahbil bin al-Samti qala Amr bin Abasah. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya telah menceritakan kepada kami Hakam bin Nafi', telah menceritakan kepada kami Hariz dari Sulaim bin Amir bahwasanya Syarahbil bin Samti berkata qala li Amr bin Abasah qala li Amr bin Abasah, dia berkata kepada Amr bin Abasah, hadithna hadithan laisa fiha tazid wala nisyan. Kata Syarahbil bin Samti kepada Amr bin Abasah, ceritakanlah kepada kami satu hadis di mana hadis tersebut tidak ada penambahan dan tidak ada yang engkau lupakan. Artinya benar-benar hadis murni tanpa ada penambahan dan tanpa ada yang dilupakan. Kemudian ikhwah, qala Amr, maka Amr bin Abasah pun mulai menceritakan kepada mereka, mengabarkan kepada mereka tentang satu hadis. Qala Amr, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man ataqa raqabatan muslimatan kanat fikakuhu minan nari 'adwan bi'adwin. Barang siapa yang memerdekakan seorang hamba muslimah, berarti dia telah membebaskan seluruh anggota badannya ya dari api neraka. Seluruh anggota badannya telah ditebus dengan seluruh anggota badan hamba yang telah dia merdekakan. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah, barang siapa yang tumbuh ubannya fi sabilillah, di jalan Allah, ya mungkin di saat dia berperang atau di saat dia berdakwah, di saat dia mengurus orang muslim, di saat dia benar sungguh-sungguh dalam melaksanakan Islamnya, disitulah tumbuh ubannya, maka kanat lahu nuran yaumil qiyamah, maka itu uban akan menjadi cahaya buat dia di api neraka, cahaya untuk dia nanti di hari kiamat. Wa man rama bisahmin fabalagha wa asaba aw akhta'a, barang siapa yang memanah, ya maksudnya tentunya memanah fisabilillah dalam jihad, dalam peperangan. Barang siapa yang melesatkan anak panahnya, memanah, ya baik anak panah tersebut tepat pada musuh ataupun meleset, maka kana kamu'tiqi raqabati min bani Ismail. Maka dia sama seperti seorang yang telah memerdekakan seorang hamba dari Bani Ismail. Demikian ikhwah. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi ba'dahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i di sebahagiannya saja. Demikian ikhwah. Lagi-lagi di sini disebutkan terkait dengan ya membebaskan dia dari api neraka dikarenakan dia telah membebaskan anggota-anggota badan si hamba sahaya dari api neraka. Demikian ikhwah rahimanallah. Masih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qala Ahmadu haddatsana Hashim al-Qasim. Qala haddatsana al-Faraju. Qala haddatsana Luqman bin an Abi Umamah an Amr bin Abasah as-Sulami. Kata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Hashim al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Farad, telah menceritakan kepada kami Luqman dari Abi Umamah an Amr bin Abasah as-Sulami, dia berkata, qultu lahu haditsna hadisan sami'tahu min Rasulullah laisa fihi intiqas wala wahmin. Luqman Amr bin Abasah berkata, aku berkata kepadanya, ya, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pernah kamu dengar dari Rasulullah, tapi dengan catatan tanpa ada pengurangan dan tanpa ada yang lupa. Artinya murni. Kalau kira-kira ada yang kamu lupa, mendingan gak usah cerita. Itulah kira-kira. Kalau ada yang kamu masih ragu atau kamu menambahkannya, tak usah beritahu kepada kami.
Qala sami'tuhu yaqul, dia pun berkata, aku pernah mendengar bahwasanya dia mengatakan, Rasulullah mengatakan, man wulidalahu salasun auladin fil Islam, barang siapa yang memiliki anak dalam Islam, lantas barang siapa yang memiliki 3 orang anak dalam Islam, artinya dia sudah Islam, dia muslim, istri muslimah, kemudian dia menikah dan lahirlah 3 orang anak, famatu qabla ayyabulughu al-hintha, dan 3 anak tersebut meninggal sebelum balik, adkhalahullahu al-jannata bi fadli rahmatihi iyahum, maka Allah masukkan ke dalam neraka maka Allah masukkan sepasang suami istri ini ke dalam surga karena Allah kasihan dengan mereka. Karena ikhwah, anaknya 3 orang kecil-kecil meninggal, ya tentu dia akan sedih, ya tentu dia akan sedih. Sebagaimana dalam sebuah hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berkata pada malaikat, sesungguhnya apakah kalian sudah ambil hati daripada hambaku itu, artinya hatinya anak yang dia sayangi, ya. Apakah kalian sudah cabut nyawa anak yang disayangi dia? Kata malaikat, udah ya Rasul, udah ya Allah. Apa yang dia katakan? Ya, apa yang dia katakan? Kemudian malaikat mengatakan, alhamdulillahi ala kulli hal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lantas apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ibnu lahu bunyan, ibnu lahu baitan fil jannah, fasammu bi baitil hamdi. Bangunkan untuk dia rumah di surga dan namanya Baitul Hamdi. Demikian ikhwah. Ya, ini juga begitu. Barang siapa memiliki 3 orang anak kecil belum balik dan meninggal dunia, masya Allah. Kita ketahui bagaimana seorang istri itu melahirkan anak-anaknya dengan wahnan ala wahnin, sejak dia mulai mengandung sampai melahirkan sampai menyusui. Allahu Akbar. Itu benar-benar wahnan ala wahnin. Ya, wahnan ala wahnin. Belum lagi kalau dia memang seorang ibu yang sulit untuk mengandung. Ada yang ketika dia mengandung dia, masya Allah, ada yang sampai memuntahkan darah dan dia tidak tetap mempertahankan anaknya ini, walaupun dia ketika mengandung itu ada yang sakit-sakitan karena bawaan dari ngandung, ya, bawaan dari kandungan. Demikian, ada lagi yang kulitnya itu masya Allah seperti seperti kurap begitu, gatal-gatal, bentol-bentol. Gara-gara apa? Bawaan kandungan. Demikian ikhwah. Ada lagi bawaan kandungan dia suka marah-marah, sehingga suaminya memahami dan sabar dengan istrinya karena bawaan kandungan. Banyak ikhwah, ya. Wahnan ala wahnin. Setelah melahirkan dia susui, kemudian dia pelihara dengan anak itu sedang manis-manisnya, ya. Anak itu ikhwah kalau dia masih kecil itu dia nangis, kita senang, ya. Artinya dia senyum, kita senang. Apapun yang dia kerjakan membuat kita bahagia. Demikian. Diompolinya kita bahagia. Itulah anak-anak. Dan kalau sampai 3 orang yang seperti ini, ikhwah, meninggal sebelum balik, tentu sedih sekali lah sepasang suami istri seperti ini. Makanya Allah katakan suami istri yang seperti ini, kemudian dia rela, tentunya dia, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini merupakan kehendak Allah, punya Allah dan Allah yang ambil, maka Allah akan selamatkan mereka berdua dari api neraka karena kasihannya Allah kepada sepasang suami istri tersebut. Insya Allah, ya. Makanya bagi kaum muslimin dan kaum muslimah yang memiliki anak yang 3 orang belum balik sudah meninggal, masya Allah, dia sudah memiliki modal yang kuat untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertahankan prestasi tersebut. Anda tinggal sedikit lagi meraih surganya Allah. Jangan terlalu dirundung kesedihan, karena kesedihan itu tidak akan memperbaiki kehidupan Anda. Tidak akan, sama sekali tidak. Ya, tetaplah menyongsong hari depan, raihlah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sesungguhnya surga Anda itu tinggal selangkah lagi. Kemudian ikhwah, kita lanjutkan. Taib. Wa man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang ubannya tumbuh, ya, ubannya tumbuh ketika dia fi sabilillah, di jalan Allah. Banyak jalan Allah ini ikhwah. Ubannya tumbuh ketika dia jihad, ubannya tumbuh ketika dia berdakwah, ubannya tumbuh ketika dia belajar, ubannya tumbuh ketika seorang suami suami yang sedang pergi mencari nafkah untuk memenuhi nafkah anak dan istrinya, dan dia niatkan itu sebagai jihad, sebagai fisabilillah. Bukankah ikhwah ketika para sahabat melihat ada seorang yang kerja keras ikhwah, waktu itu sahabat dan Rasulullah lagi jalan dan melihat, apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kalau semangat dia itu dalam medan jihad, pertempuran fisabilillah, tentu itu akan lebih baik. Kata Rasulullah, apabila dia keluar rumahnya untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya sudah tua renta, fahuwa fisabilillah. Demikian ikhwah. Apabila dia keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih kecil, fahuwa fisabilillah. Itu juga fisabilillah. Apabila dia keluar dari rumahnya untuk menyelamatkan dirinya dari yang namanya meminta-minta agar dia tidak mengemis, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Ya, maka itu juga fisabilillah. Jadi seorang suami yang keluar rumah untuk mencari nafkah, ikhwah, Anda sedang fisabilillah. Maka jangan Anda kotori nafkah Anda itu dengan hal-hal yang dapat membuat Allah murka. Karena sesungguhnya Anda sedang berada di jalan Allah. Jangan Anda lakukan cara-cara yang membuat Allah murka, maka Anda tidak lagi berada fisabilillah. Kalau ada seorang tidak fisabilillah di jalan Allah, berarti dia sedang fisabilil syaitan. Berarti dia sedang di jalan setan. Makanya ikhwah, fa'ajmilu fit talab. Fa'ajmilu fit talab. Baguskan pencarian Anda dalam mencari nafkah, karena Anda sedang jihad, Anda sedang fisabilillah, keluarga Anda sedang menunggu harta yang benar-benar halalan thayyibah agar mereka bisa berkembang dengan baik, menjadi seorang wanita yang solehah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian, wa man rama bisahmin fi sabilillah balagha bihi al-adu asaba au akhta'a. Barang siapa yang melesatkan anak panahnya yang dia targetkan adalah musuh ataupun orang kafir ketika berada dalam pertempuran, baik anak panah tersebut tepat pada sasaran ataupun meleset, kana lahu ka'adli raqabah, pahalanya sama seperti seorang yang sedang memerdekakan seorang hamba. Wa man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu bikulli 'adwin minha 'adwan minhu minan nar. Barang siapa yang membebaskan seorang hamba sahaya, maka setiap anggota hamba sahaya yang telah dibebaskan itu adalah sebagai penebus dirinya, setiap anggota badannya dari ancaman api neraka. Wa man anfaqa zawjaini fi sabilillah fa inna lil jannati samaniyati abwabin yudkhiluhu Allahu min ayyi babin sya'a minha. Barang siapa yang menginfakkan zaujaini dua harta, maksudnya emas dan perak. Barang siapa yang menginfakkan emas dan perak itu dalam fisabilillah jalan Allah, sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu dan Allah akan memasukkan dia dari pintu mana saja yang dia inginkan. Jadi kalau dia katakan, ya Allah saya ingin masuk pintu Royan, ya udah Allah masukkan dia dari sana. Anda mau pintu mana? Ya, Anda mau masuk surga dari pintu mana? Terserah mau masuk pintu mana saja. Berarti ini kan suatu keistimewaan. Padahal kalau orang yang rajin berpuasa, dia tidak akan masuk pintu manapun kecuali masuk dari pintu Royan. Tapi kalau orang yang bersedekah, menginfakkan 2 jenis harta ini, emas dan perak, fisabilillah jalan Allah, maka Allah katakan, silahkan kamu masuk pintu mana saja yang kamu kehendaki. Mau masuk pintu jihad silahkan, mau masuk pintu royan silahkan, mau masuk pintu sedekah silahkan. Demikian ikhwah. Wa hadhi asanidun jayyidatun qawiyatun. Hadis ini kuat, ya, sanadnya kuat. Qala Abu Daud haddatsani Isa bin Muhammadin ar-Rumaliyu
Qala haddatsana Dumratu an ibni Abi Ulbata an Gharif ibni Iyashi ad-Dailami qala ataina Wathilata ibna Ashqa faqulna lahu. Kata Abu Dawud, telah bercerita kepada kami Isa bin Muhammad ar-Rumali, dia berkata telah bercerita kepada kami Domroh dari Ibnu Abi Ulbah dari Gharif bin Abi Iyas ad-Dailami, dia berkata kami mendatangi Wathilah ibn Ashqa. Kami mendatangi Wasilah bin Ashqa. Faqulna lahu, Wasilah bin Ashqa ini sahabat ya. Kami berkata kepadanya, ya Gharif bin Iyas berkata, kami berkata kepada si Wasilah bin Ashqa, hadithna hadisan laisa fihi ziyadah wala nuqsan. Ceritakanlah satu kisah, satu hadis, ya, satu cerita yang tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Artinya satu hadis yang memang benar-benar Anda ingat, tidak ada satu huruf pun yang Anda lupa. Faghadib, maka marah Wasilah, ya. Wa qala inna ahadakum la yaqra'u wa mushafuhu mu'allaqun fi baitihi fa yazidu wa yanqus. Marah Wasilah. Apakah salah seorang kalian berani lancang membaca Al-Qur'an, membaca Quran sementara mushaf Al-Qur'annya tergantung di dindingnya, tergantung di rumahnya? Lantas dia tambah dan dia kurang-kurangi ayat tersebut. Jadi Wasilah bin Ashqa mengira mereka itu minta agar disampaikan kepada mereka ayat. Sehingga respon dari Wasilah bin Ashqa, apa ada orang yang berani lancang-lancang membaca Al-Quran, menyebutkan Al-Quran dengan hafalannya sementara Quran itu ada tergantung di rumahnya. Lantas dia tambah dan dia kurang-kurangi. Ada orang yang berani lancang seperti itu? Kata Wasilah bin Ashqa. Dia agak sedikit ngegas dia. Qulna inna ma'arna hadis sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan itu yang kami maksud. Yang kami maksud adalah hadis, bukan Al-Quran. Ya, yang kami maksud hadis Rasulullah yang pernah Anda dengar langsung dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Oh, barulah faham Wasilah bin Ashqa. Faqala, maka dia pun berkata, ya, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahibin lana wa qad aujaba bil qatli. Bahwasanya kami mendatangi Nabi SAW menceritakan tentang sahabat kami di mana dia dijatuhi hukuman mati, ya, faqad aujaba bil qatli, dia akan dijatuhi hukuman mati, atau ada yang mengartikan dia kemungkinan besar akan masuk neraka karena dia telah melakukan dosa pembunuhan. Faqala, lantas Rasulullah berkata kepada mereka, maksudnya Wasilah dan teman-teman yang datang, a'tiqu anhu, kalau begitu bebaskan untuknya seorang hamba. Bebaskan untuknya seorang hamba. Jadi coba kalian bebaskan seorang hamba untuk si teman kalian yang akan dihukum mati atau dia telah melakukan pembunuhan sehingga dia bisa terbebas dari ancaman neraka. Ya'tiqullah bikulli 'adhin minhu 'adwan finnar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan si teman kalian itu dari api neraka. Wa qadha rawa an-Nasa'i min hadisi Ibrahim bin Abi Ulbah. Demikianlah diriwayatkan Nasa'i dari hadis Ibrahim bin Abi Ulbah. Anil Gharif bin Iyas ad-Dailami, dari Gharif bin Iyas dari Dailami. An Wathilah bihi, dari Wathilah dengan lafaz yang seperti ini. Wa qala Ahmad qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Hisham qala haddatsana an Qatadah an Qais bin Juzami ana Uqbah bin Amir al-Juhani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berkata Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Abdus Samad, dia berkata telah menceritakan kepada kami Hisham dari Qatadah dari Qais bin Juzami dari Uqbah bin Amir al-Juhani anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ataqa raqabatan muslimatan fahuwa fida'uhu minan nar. Barang siapa yang menyelamatkan seorang
barang siapa yang membebaskan seorang hamba saya muslimah, berarti dia telah menebus dirinya dari ancaman api neraka. Wa haddatsana Abdul Wahhab bin Hafaf, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Hafaf an Sa'id, dari Sa'id an Qatadah, dari Qatadah qala, dia berkata, dzakara lana anna Qaisan al-Judhami haddatha an Uqbah bin Amir, bahwasanya Qais al-Judhami menceritakan kepada kami dari Uqbah bin Amir anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man a'taqa raqabatan mu'minatan fahiya fikaquhu minan nar, barang siapa yang membebaskan seorang hamba mukmin, berarti dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Tafarrada bihi Ahmad min hadzal wajh, dan Imam Ahmad, dan sanad hadis ini, ya, sanad hadis seperti ini yang artinya dari Sa'id, dari Qatadah, dari Qais al-Juzami, dari Uqbah bin Amir. Sanad yang ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun yang lain itu meriwayatkan dari sanad yang lain, dengan sanad yang lain. Wa qala al-Imam Ahmad qala haddatsana Yahya bin Adam wa Abu Ahmad qala haddatsana Isa bin Abdurrahman al-Bujali min Bani Bujailah min Bani Bujailah min Bani Bujailah min Bani Salim an Talhah bin Musrifin an Abdurrahman bin Ausajata an al-Bara bin Azib qala, dia berkata, ja Arabiyyun ila Rasulillah SAW, seorang Arab Badui datang menghadap Nabi SAW, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, alimni amalan yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu amalan yang dapat memudahkan aku masuk ke dalam surga. Qala la in kunta aksartal khutbata laqad aradtal mas'alah. Walaupun, kata Rasulullah, memang pertanyaanmu simpel, tapi jawabannya luas. Kata Rasulullah, kamu pertanyaannya simpel. Ya Rasulullah, beritahukan aku satu amalan yang bisa masukkan aku dalam surga. Simple. Tapi jawabannya luas, ya. La in kunta aksartal khutbata laqad aradtal mas'alah. Walaupun pertanyaanmu simple, tapi jawabannya itu luas. Ya. Luas dalam, insyaallah. A'tik nasamah wa fukka raqabah. Kamu bebaskan satu jiwa dan kamu merdekakan seorang hamba saya. Faqala ya Rasulullah, alaisa tawahidah? Bukankah itu sama artinya? Ya. Bukankah arti a'tin nasamah itkin nasamah dengan fakkur raqabah, ya, fakkur raqabah, bukankah itu sama artinya? Qala, kata Rasul, enggak. La, inna itqan nasamah antafarrada tanfaridu bi itqiha. Adapun itqan nasamah artinya kamu membebaskan satu jiwa, artinya kamu membeli dia dan membebaskan dia. Adapun fakkur raqabah antu'ina fi itqiha. Adapun fakkur raqabah yaitu kamu membantu dia untuk membebaskan dirinya. Jadi ada hamba sahaya di ikhwah, di mana si tuannya mengatakan, udah kamu bekerjalah, kalau kamu sudah dapat duit sekian maka kamu akan bebas. Jadi kebebasannya itu sesuai dengan berapa persen yang sudah dia berikan kepada tuannya. Kalau dia masih setengah, ya misalnya harganya, kita anggap sajalah harganya misalnya 30 juta misalnya, dia sudah memberikan uang 15 juta kepada tuannya, berarti dia sudah membebaskan setengah dirinya. Setengahnya lagi belum. Nah, demikian. Adapun fakkur raqabah, kamu membantu dia untuk membebaskan dirinya. Demikian, membantu dia. Wa minhatul wukuf, dan juga kamu meminjamkan hewan yang banyak susunya. Jadi dia bisa memerah susunya, orang lain bisa memerah susunya. Wa fai'u ala dzil rahmi zalim, yaitu kamu bersikap lembut kepada kerabat-kerabat dekatmu yang zalim, ya kan. Kalau kerabat dekat yang tidak zalim, sopan santun pada kita, ya mudahlah kita berbuat baik. Tapi untuk kerabat yang keras, kasar, zalim, ini kan ikhwah sulit bagi kita untuk bersikap lembut, ya. Tapi tetap, nah, ini perintahnya seperti itu. Fa illam tutik dzalik, kalau kamu nggak sanggup, karena ini bukan masalah mudah ikhwah, ya.
Antum punya, para pemirsa punya hewan yang lagi banyak susunya. Nih saya pinjamkan nih hewan saya ini, silakan kamu peras susunya, minumlah. Itu kan bukan mudah ikhwah. Ya. Saya punya kambing nih ada 3 ekor. Nah, ini saya pinjamkan ya 3 hari atau seminggu, perahlah susunya dan minumlah misalnya. Itu satu. Yang kedua, bersikap baik kepada kerabat yang zalim kepada kita. Demikian. Ya, dia ngibahin kita, uang kita ditelapnya, ya diambilnya misalnya, tapi tetap sikap lembut pada dia. Fa illam tastati, kalau kamu nggak sanggup, fa illam tuti' fa'atimil ja'i waskil zama'an. Kalau kalian nggak sanggup, maka silahkan beri makan orang yang sedang lapar dan beri minum kepada orang yang sedang haus. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan berbuat ma'ruf, wa nahy 'anil munkar, larang berbuat munkar. Fa illam tuti' kadzalik, kalau itu juga kamu nggak sanggup, insyaallah, ya. Kalau itu pun kamu nggak sanggup. Di awal tadi nggak sanggup karena harus membalas tuba dengan air susu, gitulah kira-kira. Harus membalas keburukan dengan keburukan dengan kebaikan, ya. Harus membalas tuba dengan air susu, harus membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau nggak sanggup, ya sudah, kamu berarti memberi makan orang yang sedang lapar, memberi minum orang yang sudah sedang kehausan, dan juga menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang berbuat munkar. Kalau nggak sanggup juga, fa illam tutik dzalik, kuffa lisanaka illa mil khair. Jaga lisanmu, jangan bicara kecuali yang baik. Itulah yang terakhir, ikhwah. Demikian ikhwah rahimahullahikum. Ya, jadi intinya bahwasanya salah satu keutamaan seorang yang bisa, amalan yang bisa menyelamatkan seseorang dari ancaman neraka itu adalah diantaranya memerdekakan hamba sahaya. Tapi hari ini tidak ada hamba sahaya. Allahu a'lam apa ada apa enggak jelas. Saya belum pernah mendengar adanya hamba sahaya. Dan memang tidak ada. Adapun wanita-wanita yang jadi TKI, tenaga TKI, tenaga kerja Indonesia, itu bukan hamba sahaya. Itu sama orang-orang yang memang kita sewa, kita upah untuk bekerja, bukan hamba sahaya yang bisa kita jual beli. Beda tentunya. Mereka enggak. Mereka itu orang-orang yang merdeka dan kita upah dia, kita gaji dia dengan kerja yang telah kita berikan kepada dia. Ya, apa pekerjaannya, sekian upahnya. Dia merdeka, dia setuju silahkan bekerja, kalau enggak silahkan dia resign. Demikian ikhwah, itu namanya orang yang merdeka. Tapi kalau orang yang hamba nggak bisa, dia pilih-pilih, tetap dia berada di bawah kepemilikan seseorang. Demikian ikhwah. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itu saja kajian kita. Ya, jadi memerdekakan seorang hamba. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya dipersilakan. Nah. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini dapat bertanya melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menghukumi dalam Islam wanita yang membela pasangannya suami yang non-muslim? Karena wanita ini sudah tahu kalau pernikahannya itu zina, tapi dia tidak mau meninggalkan pasangannya. Yang tadinya niat meninggalkan tapi tidak jadi. Padahal sudah tahu kalau itu zina. Ustadz malah membawa tinggal bersama adik perempuannya serumah. Padahal adiknya ini sudah tidak mau tinggal bersama dengan yang bukan mahram. Tapi wanita ini kekeh tetap membela Ustadz. Apakah ini termasuk sifat munafik atau fasik Ustadz? Lalu bagaimana pembagian waris kepada wanita ini Ustadz? Karena sempat saya lihat Ramadan kemarin masih sholat, masih puasa, dan di kartu keluarganya tercatat dia beragama Kristen dan menikahnya pun di gereja. Syukron jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Silakan Ustaz. Masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Seorang muslimah jika menikah dengan laki-laki yang kafir walaupun ahli kitab, maka pernikahannya batal. Tak sah. Ya, tak sah.
Kalau mereka melakukan hubungan intim, maka itu merupakan perzinahan. Tetapi dia ngotot tetap mempertahankan pasangannya. Dan dia tahu itu sebuah kemungkaran. Apa yang harus kita lakukan? Untuk konsep ini sama seperti konsep-konsep dalam mengsikapi kemungkaran yang lainnya, yaitu man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat mungkar, dia ubah dengan tangannya. Seperti ini, si perempuan ini, mungkin dia punya orang tua. Apakah dia punya orang tua apa tidak? Kalau dia punya orang tua dan orang tuanya ini masih punya power untuk itu, maka dia katakan, nak, kamu pisah dengan suamimu itu yang kafir itu, karena ini pernikahan tak sah. Tapi kalau dia tidak punya power, ya, kan ada juga anak ini sudah keluar dari orang tua, dia sudah mandiri, sudah bekerja sendiri. Jadi orang tua pun tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sekedar menyarankan saja, menasihati saja, mengingatkan saja ini pernikahan yang batil. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak sanggup, maka dengan lisannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui dia. Atau siapa orang yang dia segani, maka orang itu dimintain tolong untuk memberitahu. Karena ini enggak ada khilafiyah. Tidak ada khilafiyah dalam masalah ini. Seorang muslimah yang menikah dengan laki-laki kafir, suami itu kafir, ikhwah, batal pernikahannya. Bahkan apabila seorang muslimah menikah dengan seorang laki-laki yang muslim, tiba-tiba si muslimnya ini murtad, langsung batal pernikahan itu. Tidak ada cerita cerai-cerai lagi, sudah batal. Pernikahannya fasakh, batal pernikahannya. Demikian ikhwah. Sebagaimana yang terjadi di zaman-zaman sahabat terdahulu. Kaum muslimah yang sudah wanita-wanita yang sudah masuk Islam, otomatis dengan suaminya itu batal pernikahannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kalau enggak punya power, maka dinasihati dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah. Ajak ke jalan Allah. Ajak ke jalan Allah bil hikmah wal mau'izah. Dengan hikmah dan dengan peringatan yang baik, mau'izul hasanah. Wajadilhum billati ahsan, diskusi dengan cara yang baik. Apa yang kamu perjuangkan? Apa yang kamu perjuangkan? Demikian. Kalau dia nggak peduli juga bagaimana? Kita sudah maksimal menasihati dia dari berbagai macam sisi dengan berbagai macam cara. Fa illam tastati', kalau kamu nggak sanggup juga, fabi qalbi, udah dengan hati kamu nggak sanggup, udah menyingkir dari dia. Demikian ikhwah. Kalau ada misalnya dia bawa suaminya ke rumah anti misalnya, anti berhak mengatakan, aduh saya belum bisalah menerima karena status kalian berdua ini bukan status yang dilegal oleh syariat. Itu salah satu cara untuk untuk menyatakan kita tidak suka. Dia omongin sudah nggak bisa. Demikian ikhwah. Taib. Masuk pada warisan. Itu bagaimana warisan? Sementara di KTP-nya, di kartu keluarganya sudah dianggap dia Kristen. Ikhwah, begini. Asalnya kan dia muslimah. Maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Satu hal yang yakin tidak bisa dihapus dengan sesuatu yang masih ragu. Ini kan masih ragu nih, betul nggak ini? Di kakaknya, dia di awal kan dia sudah muslimah, dan kita yakin akan keislaman dia. Masalah baik buruk Islamnya itu Allahu a'lam lah. Yang jelas dia muslimah, bukan orang kafir. Ini kan sudah jelas. Taib. Ini sebuah keyakinan yang kita ketahui secara yakin bahwasanya dia adalah beragama Islam. Lantas ada muncul isu atau kita lihat loh, ini kok KTP-nya atau kakaknya sudah Kristen. Ini kan suatu hal yang membuat ragu. Maka keraguan ini belum bisa menghapuskan keyakinan bahwasanya dia adalah seorang muslimah. Jadi bagaimana? Maka keraguan ini harus dicek dulu sampai benar-benar dia itu
ada data bahwasanya dia benar-benar sudah murtad. Dengan cara bagaimana? Ditanya, benarkah kamu sudah keluar dari Islam? Tanya dia betul-betul. Kalau dia katakan benar dek, berarti dia tidak lagi dapat warisan. La yatawarathani bainal millataini. La yatawarathani bainal millataini. Tidak ada saling mewarisi orang yang berbeda agama. Kristen tidak mewariskan. Misalnya emaknya Kristen, ayahnya Kristen, anaknya Muslim misalnya, maka emaknya meninggal atau ayah meninggal, si anak Muslim tidak mendapatkan warisan. Demikian juga kebalikannya, kalau ayahnya Muslim, anaknya kafir, lantas meninggal ayahnya, anak yang kafir ini pun juga tidak mewariskan. Demikian, la yatawarathani baina ahli millataini, tidak saling mewarisi dua orang yang berbeda agama. Walaupun memang ada para ulama yang menyebutkan kalau yang kafir meninggal, kalau yang muslim meninggal tak mewarisi ke kerabat yang kafir. Tapi kalau kafir yang meninggal dia mewarisi kerabat yang muslim dengan alasan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan dia tidak ada yang lebih tinggi daripada itu. Namun zahir daripada hadis, zahir pada hadis menyatakan tidak saling mewarisi. Yang kafir tidak mewarisi yang muslim tidak mewarisi yang kafir. Jadi harus tahu dulu status daripada si kakak ini, benarkah dia benar-benar sudah murtad? Tanya langsung, klarifikasi. Kalau dia katakan iya saya sudah pindah agama, putus yang namanya tali warisan. Tapi tali silaturahmi nggak putus ya, nggak putus. Hanya dia tidak lagi saling mewarisi. Para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, serta pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, itulah kajian kita di pagi hari ini. Semoga sedikit yang tadi kita sampaikan bermanfaat. Ya, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.